Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal cerita horor yang pendek banget tapi ngena. Sebuah cerita yang benar-benar jadi cerminan horor zaman sekarang. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba jujur deh, pernah nggak sih filter di HP malah bikin Anda merinding ketakutan? Karena kan teknologi ini udah jadi bagian dari hidup kita banget, dekat banget. Justru itu yang bikin ceritanya makin, bikin nggak nyaman. Oke, kita mulai dari awal ya. Coba bayangkan dulu suasananya. Kita mulai dari situasi yang normal banget, tenang, sepi. Justru ini yang bikin kejadian setelahnya jadi terasa lebih jelek gitu. Coba dibayangin, Anda lagi sendirian di kamar, gelap. Satu-satunya sumber cahaya ya dari layar HP Anda. Situasi yang biasa banget kan? Mungkin Anda lagi iseng-iseng aja nyobain filter-filter lucu. Poin pentingnya di sini tuh rasa terisolasinya dan betapa normalnya kegiatan ini. Cerita ini tuh akarnya dari pengalaman yang nyata banget, yang mungkin kita semua pernah lakuin. Nah, disinilah semuanya mulai aneh. Momen-momen yang tadinya biasa aja, sekarang mulai ada glitch-nya. Di sini rasa gelisah pertama kali muncul. Jadi biar kita semua sepaham dulu ya, filter yang dipakai ini tuh filter deteksi wajah. Fungsinya simple, dia bakal nyari muka orang, dan kalau ketemu, dia bakal ngasih kotak digital di sekeliling muka itu. Simple kan? Nah, aturan main yang sederhana ini sebentar lagi bakal dilanggar. Dan inilah saatnya. Momen ganjel itu terjadi. Kameranya bener kok ngedeteksi muka Anda dan ngasih kotak, tapi tiba-tiba muncul kotak kedua. Melayang gitu aja di udara kosong persis di belakang bahu Anda. Awalnya mungkin kita mikir, paling glitch doang, ya kan? Tapi gimana kalau ini bukan sekedar error? Disinilah pikiran kita mulai beralih dari yang tadinya tenang, jadi curiga, dan rasa takut pun mulai merayap. Oke, kita lanjut ke bagian di mana cerita ini seolah-olah mengkonfirmasi ketakutan terbesar kita. Kalau ini bukan kebetulan. Reaksi pertama Anda pastinya ngecek langsung kan? Anda noleh ke belakang, dan bener aja. Nggak ada apa-apa di sana. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Tapi pas Anda lihat lagi ke layar HP, kotak itu masih ada. Nah, disinilah terjadi bentrokan besar antara apa yang Anda lihat dengan mata sendiri dan apa yang ditegaskan sama HP Anda sebagai sebuah kenyataan. Dan bukan cuma itu, titik baliknya tuh di sini. Teknologinya sekarang bukan cuma mendeteksi, tapi seolah-olah bertindak. HP Anda secara aktif ngasih filter riasan seram ke udara kosong itu. Ini dia puncaknya, klimaksnya, momen di mana ancaman digital itu nyebrang batas. Nggak lagi cuma di layar, tapi jadi ancaman yang personal, langsung, dan dekat banget. Coba kita urutkan langkah-langkah terakhir yang bikin merinding ini. Pertama, wajah hantu itu dikasih filter serem. Terus, kotak yang melayang di udara kosong itu mulai gerak. Pelan-pelan, dia melayang makin dekat ke arah kepala Anda yang ada di layar. Giliran aku yang pakai filternya. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih cerita sesimpel ini bisa efektif banget bikin kita takut? Nah, ayo kita bongkar elemen-elemen kuncinya. Jadi apa sih yang sebenarnya bikin kita merinding? Kekuatan cerita ini tuh bukan cuma soal hantu, tapi soal pengkhianatan. Pertama, teknologi yang kita kenal baik, HP kita, tiba-tiba jadi terasa asing dan mengancam. Kedua, ini adalah invasi ke ruang pribadi kita. Kamar kita sendiri, tempat yang seharusnya paling aman. Ketiga, rasa takut kita akan sesuatu yang nggak terlihat, malah dikonfirmasi sama alat yang paling kita percaya. Terus, ancamannya juga berubah. Dari yang tadinya cuma ada di sana secara pasif, jadi aktif bergerak dan mendekat. Dan terakhir, yang paling bikin nggak nyaman, penggunaan suara, bisikan, yang menciptakan keintiman yang mengerikan. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang mungkin bakal bikin Anda mikir-mikir lagi kalau lain kali buka kamera depan pas lagi sendirian di malam hari. Gimana kalau teknologi yang Anda pegang bisa melihat hal-hal yang nggak bisa Anda lihat?